Balik udah gembira balik lapor mama. Mak, saya dapat ini loh mak, beasiswa disuruh berangkat ke UPI Padang. Jadi nanti jadi guru mak, tapi nanti bisa apa? Apa kata mama saya? Mama saya bilang, kau tega, Rusli tega ninggalkan anak yatim. Memangnya kalau dengan Rusli berangkat sana, anak-anak yatim makannya pakai apa? Halo, selamat datang di UCast. Balik lagi bersama aku Yoli. Dan hari ini untuk menemani weekend teman-teman semuanya, aku sudah mengundang seseorang. Dia kadis, salah satu kadis di Kota Tanjung Pinang. Dan langsung aja, ini dia ada Bang Rusli, Kadis PUPR Kota Tanjung Pinang. Halo Bang Rusli, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini senang sekali karena Bang Rusli di tengah kesibukannya ya, sempat-sempatnya mampir ke ulasan. Insya Allah. Dan ini satu kebahagiaan ya sebenarnya, dapat diskusi, dapat ngobrol cantik seperti ini. Apalagi nanti kalau ditambah kopi misalnya, luar biasa. Mantap, ntar jangan lupa ya pesenin kopi ya sekalian. Iya, jadi emang karena saking padatnya nih pada akhirnya baru terlaksanakan di weekend ya. Siap. Jadi kalau misalnya di hari biasa tuh sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Ya, yang jelas hari ini kami di pemerintah Kota Tanjung Pinang, khususnya PU ya, sedang mengidentifikasi semua kegiatan-kegiatan yang mulai dari kegiatan murni sampai kegiatan anggaran perubahan. Tentu harus betul-betul diidentifikasi mana yang sudah selesai, mana yang belum, tahapan administrasinya sampai di mana, progres pekerjaannya sudah sampai di mana. Itu kan harus tercover semua dan itu kan harus menjadi bagian yang dievaluasi. Nah, ini menjadi tugas berat sebenarnya dari masing-masing teman-teman bidang yang tentunya adalah menyampaikan progres sesuai dengan target dan capaian. Wah, udah akhir tahun udah bicara soal target dan capaian ya. Benar. Ini tahun keberapa Bang jadi Kadis PUPR? Tahun kedua. Oh, ini tahun kedua, tapi depan tahun ketiga? Tahun ketiga, tahun depan nanti jadi tahun ketiga. Wow, lumayan udah 3 tahun ya. Hampir lah insya Allah. Iya. Udah masuk tahun ketiga. Dan sih secara kebetulan sih sebenarnya, bukan karena apa. Kebetulan transisi pimpinan, kemudian ada kewajiban pimpinan itu PJ 1, sudah itu ada lagi yang masuk PJ kedua, sudah itu kan nanti terpilih lah kepala daerah terpilih. Setelah itu kan 6 bulan setelah pelantikan baru nanti ada kira-kira reshuffle kabinet dan sebagainya. Nah, saya tuh masuk di kelompok-kelompok di aturan itu gitu. Jadi makanya nanti secara tidak sengaja ya sampai ke posisi di 3 tahun insya Allah. Wow, artinya udah mau ganti jabatan ya sekarang ya? Kalau memang nanti trennya harusnya iya. Karena kan setiap sesuatu yang baru itu kan pasti harus mencari energi yang baru lagi kan sebenarnya. Wih, positive thinking sekali, energi baru. Iya, harus seperti itu insya Allah. Apakah kami ini masih masuk di dalam kategori masih berenergi atau tidak? Tapi nanti tentu kebijakan pimpinan yang lebih nomor 1. Insya Allah. Iya, tapi kan by the way yang Yuli tahu ya Pak Rusli ini tuh dulu justru di Pemkab Bintan berkarirnya. Benar. Terus kok bisa tuh transisi pindah ke Kota Tanjung Pinang? Itulah pegawai negeri yang pertama di seluruh wilayah Indonesia sebenarnya kan kalau pegawai negeri kan. Tapi khusus untuk yang pemerintah daerah kita seputaran lintas Pemda masih bisa. Tapi tentu ada beberapa jalur. Kebetulan kami berkarir itu dari Bintan. Bintan itu dulu namanya masih di Kabupaten Kepulauan Riau. Wow, artinya mulai berkarir di bawah tahun 2002? Di bawah tahun 2002. Tahun 2000 mulai berkarir. Itu dulu kantor kita, Abang masih menempati posisi sekarang yang di Batu 7.
PU. Kantor PU Batu Tujuh. Dulu PU abang juga di PU dulu. PU tuh ada 2 dulu kantornya, yang satu di Jalan Merdeka, yang kedua workshopnya di Batu Tujuh. Jadi di Batu Tujuh ini di situ abang lebih banyak di situ waktunya, karena kan abang salah satu operator ya. Dulu kan bawa alat berat abang ini dulu. Oh, serius? Badan kecil, bawa alat berat, loader bisa, grader bisa, tandem bisa, wales bisa, excavator bisa. Jadi semua yang kecil-kecil tuh alat-alat berat dulu bisa bawa. Jadi dulu kami waktu masih zaman Kepulauan Riau itu setiap ada kegiatan pemerintah daerah berada di kecamatan-kecamatan Dabuk Singkep, Lingga, Natuna, Anambas misalnya. Itu kan masih kabupaten semua dulu tuh. Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu kabupaten. Itu kami ditugaskan oleh pimpinan, nanti 1 tahun di proyek sana itu bawa alat dari sana. Abang pernah tugas di Tanjung Batu, pernah tugas di Dabo, pernah tugas di Lingga. Jadi tugas di Bintan Timur dulu tuh sering. Karena bawa alat aja dulu tuh kan. Spesialisnya operator. Oh iya, belajar dari mana pada saat itu? Memang kami punya alat. Kami di PU itu kami punya workshop. Workshop kami itu lengkap dengan peralatan-peralatannya semua. Alat-alat beratnya lengkap. Jadi kita bebas untuk, memang wajib harus pandai. Wajib harus pandai. Itu diajari ASN tuh di awal tahun. Di ASN diajari oleh senior-senior. Oke. Diajari. Jadi sejak situ pemekaran Kotip Tanjung Pinang menjadi kota, kemudian Kepulauan Riau berubah menjadi Kabupaten Bintan dan bergeser ke Bintan Buyu. Nah, karena KTP abang kemarin adalah KTP Kepulauan Riau Bintan, maka abang salah satu yang pindah ke Bintan. Jadi itu. Warga Bintan. Asli kan lahir di Bintan. Oh, anak Bintan. Anak Bintan asli. Anak Teluk Dalam. Teluk Dalam di mana tuh? Teluk Dalam tuh di Trikora. Wih, jauh. Jauh lah, perbatasan dengan Malaysia kan, kalau bahasa visualnya kan, perbatasan dengan Malaysia. Walaupun sebenarnya dari sini ya nggak jauh-jauh amat lah. Tempat mainnya Bang Niko lah. Iya. Terus itu cerita awal bisa jadi PNS tuh gimana tuh Bang? Kenapa milih jadi PNS, kan ada banyak pekerjaan pada saat itu? Sebenarnya PNS itu bukan pilihan. Waktu itu bukan pilihan. Kenapa? Karena kami keluarga besar, saya tuh nelayan. Oh, nelayan. Lahir dari keluarga Bapak nelayan. saya adalah asli nelayan, ibu saya adalah ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan apa-apa. Dan tapi punya etikat kuat untuk sekolah. Jadi di kampung itu dulu tuh nggak ada sekolah, cuman satu-satunya SD. Jadi dari tamat SD di Teluk Dalam itu, SD 032 ya dulu namanya. Sudah itu jalannya kecil, jalannya itu hanya pasir gembur kecil. Kalau naik motor tuh ya meleset-leset lah kita kan dulu kan, jalannya kecil sekali. Jadi abang insya Allah pengen betul sekolah. Waktu itu abang sekolah ke Tanjung Pinang, merantau ke Tanjung Pinang. Abang ditampung di salah seorang rumah pegawai Pedanka waktu itu, Pak Mulyono namanya, tinggal di Kosgoro. Abang dibantu beliau, abang numpang di rumah beliau, ya bantulah apa-apa menjadi pekerjaan beliau tuh abang ikut bantulah. Dan beliau alhamdulillah tidak memungut biaya. Satupun untuk abang dibantu banget. Kemudian istrinya itu Bu Midah, ya alhamdulillah sangat baik sama abang itu. Jadi abang ada alhamdulillah dapat ditempatin rumah, dan abang dapat sekolah, ya alhamdulillah sampai selesai. Artinya Bang Rusli ini bukan lahir dari keluarga yang berada? Oh tidak, jauh sekali itu. Jauh sekali, karena kalau orang tua abang tuh dapat ikan, lantas dia pilih dulu ikannya, Yul. Ikan yang bagus itu dijual, ikan yang kurang bagus itu untuk makan. Kenapa? Iya serius, karena yang bagus itu untuk jadikan
biaya untuk kehidupan keluarga. Tapi kalau untuk yang makan kami, dia makan ikan-ikan yang kurang-kurang bagus banget lah. Tapi masih layak dimakan. Misalnya ada ikan yang tak terlalu mahal kan, itu untuk kita makan. Tapi ikan yang selar, bulat, ikan-ikan tenggiri, itu dijual. Dan penghasilan orang tua kan kecil. Yul waktu zaman-zaman abang tuh kalau udah pergi ke laut paling besar balik itu dapat sekitar 150.000 tuh udah hebat banget gitu. Dan kami tidak terdidik dengan hidup mewah. Hidupnya sederhana banget. Jadi kalau abang melihat abang sekarang ini yang biasa-biasa saja, ya memang karena latar belakang dari keluarga miskin kan, dari keluarga susah. Berapa beradik pada saat itu? 5. Abang nomor 1. Nomor satu. Terus gimana kehidupan pada saat itu dengan keterbatasan yang ada? Pengen sekolah, apa tuh dorongannya? Kan tentu pada kalau makan aja sulit kan pasti pikirannya gimana itu terpenuhi. Kok abang ada nih semangat sekolah yang tinggi? Semangat itu karena ini saya pikir ada satu bahasa yang dikeluarkan oleh almarhum ayah saya. Bahasa beliau itu sederhana sekali, tapi menurut saya sangat memukul batin waktu itu. Waktu Sabang sudah tamat SD itu, beliau cuma bilang gini, "Rus, Bapak tidak punya harta, tidak punya tanah, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Jadi jangan berharap kamu tuh bisa menunggu sesuatu dari saya untuk bisa bangkit. Hartamu itu adalah sekolah. Hartamu adalah sekolah. Kalau sekolah kamu maju, sekolah kamu bagus, itu menjadi harta, itu menjadi kebun kamu, itu yang bisa kamu panen. Jadi kejarlah itu semampu yang kamu bisa. Bapak hanya bisa mendoakan saja. Untuk sekolah nggak mampu." Jadi waktu abang diantar ke Tanjung Pinang naik, bapak abang tuh kan bawa motor Yamaha YB ya kalau zaman dulu namanya, Yamaha 100 YB itu. Di belakangnya ada keranjang, di dalam keranjang itu ada ikan es kan, itu situ. Abang di atasnya, di belakangnya. Jadi megang belakang gini, bapak itu. Sampai ke situ diturunkan abang di tempat Pak Modiono itu, bapak langsung ke Pelantar 2, antar ikannya, jual ikannya ke tokenya namanya Anai. Abang masih ingat nama tokenya Anai di Pelantar 2. Udah itu abang dilepas sekolah. Abang kebetulan sekolah dengan izin Allah ya, dengan izin Allah. Waktu SD juga abang dibantu, biaya dibantu oleh salah satu yayasan. Yayasan itu adalah Yayasan Nasrani. Yayasan itu usaha bersama namanya. Dan itu ingat abang, orang yang bantu abang tuh Pak Sutrisno namanya. Pak Sutrisno itu salah satu saudara kita dari Nasrani. Dialah yang membantu biaya sekolah abang itu selama abang sekolah. Itu selama SD? Selama 6 tahun? SD 6 tahun. Itu Rp7.000 kalau nggak salah abang, terakhir abang tuh dulu Rp7.000 biaya SD-nya dulu. Abang tamat SD kan tahun 89. Sudah itu abang berangkat ke Tanjung Pinang, abang sekolah, abang masuk SMP. Di SMP pun nasib abang mujur. Kenapa tuh mujur? Kenapa? Karena pertama memang dengan izin Allah, karena kita merasa betul jangan sampai nanti kita tamat dari sekolah ini kita tidak bisa jadi apa-apa, kita tidak bisa berbuat banyak. Makanya yang harus dikejar di depan adalah bagaimana kita harus berprestasi waktu itu. Dan abang beasiswa, kebetulan abang juara umum waktu SMP. Kemudian abang dibantu oleh yayasan, salah satu yayasan namanya Yayasan Indra Sakti. Yayasan Indra Sakti itulah yang membiayai abang sekolah sampai tamat. Sampai tamat SMA? Sampai tamat SMP. Oh itu SMP. Sampai tamat SMP. Selesai, kebetulan abang ada nama guru abang tuh ada namanya Ibu Rukiati. Bu Rukiati itu bantu abang untuk masuk ke sekolah lanjutan. Sudah lanjutan itu ke SPK waktu itu. SPK itu apa tuh? SPK sekolah perawat. Serius? Iya benar, dibawa ke sekolah perawat. Itu masih di Sungejang. Tetapi ada persyaratan khusus yang abang tidak bisa penuhi. Apa itu kau boleh tahu? Pertama, abang harus tinggal di asrama. Yang kedua, abang harus
bayar untuk asrama dan makan minum semua di sana itu sekitar 60.000 satu bulan. 60.000 itu kan sebenarnya zaman itu tidak terlalu mahal sih. Tidak terlalu mahal menurut kami. Karena apa? Kalau nak dihitung-hitung kan keluarga kita masih bisa terjangkau lah kalau abang bisa di luar saja. Tapi kan abang tak bisa keluar, tak bisa cari uang. Harus tinggal di asrama. Akhirnya dengan persyaratan itu ya abang nggak boleh kan kalau tak tinggal di asrama kan, abang harus keluar. Akhirnya abang memilih emosi lah waktu itu, kononnya emosi, ya Allah, berpikir ini kok tidak adil banget nih untuk saya gitu kadang-kadang. Bukan terhadap anunya apa? Sekolahnya, tapi menyesali dengan diri sendiri waktu itu. Apa yang disesali pada Disesal saat itu? kenapa gini? Kok sudah masuk di sini kok nggak bisa masuk karena keterbatasan, tak bisa cari uang untuk membantu per 60.000 per bulan waktu itu. Artinya kan itu Wajib. SMP. Itu kan SMP tuh udah merantau dari orang Nah, tua. waktu SMP kan kita masih bisa kerja di luar. Serius kerja Serius. SMP? Kerja, abang tuh banyak kerja yang abang buat. Abang kerja akau potong lembu, akau BDN, akau di BDN tuh ada akau dulu. Oh, Udah tuh abang kerja di akau Pelantar 1. Di Pelantar 1 tuh ada akau. anak SMP kerja apa, Bang? Iya, jaga balik dari sekolah. Hah? Itu nggak langsung balik sekolah jam 2 jam 3 itu langsung ke akau. Tukang dorong gerobak ikan, nanti manggang-manggang ikan apa gitu. Dulu nanti kalau orang datang tawarin, "Pak, mau minum apa? Mau makan apa? Ada ikan bakar, ada sotong bakar, ada apa namanya? Ada macam-macam makanan seafood itu yang kita tawarkan ke mereka." Gitu dulu kerja bang, digaji Rp2.000 Per hari? satu malam. Oh, satu malam Satu hitungannya. Itu untuk uang makan? Kalau makan sisa-sisa, kalau makan di situ. Jadi nanti balik dari mana? Balik dari malam tuh jam 1 ya. Jam 1 malam tuh baru balik. Sudah tutup akaunya semua, baru balik. Nanti kalau ada sisa-sisa ikan yang orang nggak habis makan, Ya itu ampun. kita bersihkan. Kita ambil ikannya, kemudian kepalanya yang tak dimakan orang tuh kita potong, kita ambil, kita bungkus, kita bawa balik. Itulah kita makan untuk adik-adik di rumah. Untuk adik-adik abang di rumah, abang sempat tinggal di Bukit Cermin. Sama orang tua? Mama, bapak meninggalkan di Bukit Cermin waktu sakit, meninggal di Bukit Cermin. Bapak laki-laki, mama abang bawa ke situ juga. Itu tahun berapa? Tahun Abang SMP? 90. Abang Masih SMP? SMP. Jadi abang SMP udah jadi tulang Sudah punggung? jadi tulang punggung waktu SMP. Macam-macam, ambil kayu api dari SPG lama tepi laut itu dulu, tukang pikul bawa ke kampung kolam, dipotong-potong, dibelah, nanti dijual. Kayu api itu dulu pernah macam-macam yang dibuat dulu. Jadi SMP itu tuh bahkan Udah berkeringat waktu SMP. untuk makan aja tuh sisa orang. Untuk makan sisa-sisa itu kita bawa. Makanya abang bilang pernah dulu sebelum ayah ibu di Tanjung Pinang, itu kita sampai minta ampun pada Allah, nak minta malu, kerja belum ada waktu itu, masih apa. Setelah lepas dari setelah saya pindah dari tempat Pak Mulya, saya sudah mulai pelarian dari SMP itu, tak jadi masuk SPK itu, pelarian tuh ke STM. Pelarian tuh masuk STM. STM itu sebenarnya bukan sekolah yang saya butuhkan, bukan saya favorit, bukan. STM itu sekolah yang paling saya tak suka waktu itu. Jadi lari ke STM. Udahlah, aku masuk STM aja lah. Biarlah jadi gelandangan, jadi bandel-bandel lah situ kan. Dulu kan terkenal kan brandnya tuh kan. Anak STM tuh anak-anak bandel dulu kan. Biarlah pokoknya. Tukang tawuran gitu ya. Oh, kalau kata pokoknya orang-orang sudahlah. Nah, gitu kan pikiran Oh. mau emosinya pembawaan begitu. Tapi dengan izin Allah berbeda. Jadi begitu saya masuk STM, target cuma 6 bulan pasti dikeluarin. Kenapa masang target kayak gitu? Iya, karena tak ada duit untuk bayar SPP kan pikiran saya kan. Nak bayar dari mana lagi? Kerjaan kayak gini nggak jelas apa semua, nggak jelas, sementara sekolah harus apa. Tapi memang kuasa Allah itu berbeda. Ternyata begitu udah masuk STM, ternyata Allah berkehendak lain. Kenapa? Karena ternyata zaman dulu masih ada zaman super smart. Jadi anak orang miskin yang ada prestasinya rupanya dapat dibantu dengan beasiswa melalui super smart.
Nah, alhamdulillah abang salah satu orang yang bisa mendapat itu. Akhirnya terus lanjut. Begitu lanjut kelas 3 STM, akhir abang dapat siswa undangan. Dapat siswa undangan tugas belajar ke IKIP Padang. Itu melalui Pak Kepala Sekolah waktu itu Pak Arifin Anjaya. Disuruh berangkat. Jadi guru nanti balik jadi guru STM. Gitu kira-kiranya. Balik udah gembira nih. Gembira balik lapor mama. Mak, saya dapat ini loh mak. Beasiswa disuruh berangkat ke IKIP Padang. Jadi nanti jadi guru mak. Jadi nanti bisa apa? Apa kata mama saya? Mama saya bilang, kau tega. Rusli tega ninggalkan anak yatim. Memangnya kalau dengan Rusli berangkat sana, anak-anak yatim makannya pakai apa? Adik-adik ya? Adik-adik saya. Gimana? Ya Allah, karena saya lah orang yang nggak sanggup melawan orang tua tuh nggak berani. Sampai hari ini saya paling patuh dan tunduk kepada orang tua. Dan saya itu setiap kali kalau dengan orang tua pasti cium kaki, bukan cium tangan. Kalau cium tangan itu udah biasa. Tapi saya mau kemana pun pergi, saya minta restu apapun pasti cium kaki ibu. Ibu itu pasti dicium kakinya. Makanya kalau dengan ibu itu tidak bisa. Kalau ada ngomong ibu, aduh. Kalau ada ngomong ibu itu tidak bisa saya. Memang ya Allah ya Rabbi, hati ini rasanya ibu itu ada terus sampai sekarang. Jadi kalaupun hari ini berhasil bukan karena kepintaran saya, bukan karena kepandaian saya, tapi ini keberuntungan. Keberuntungan dari arti apa? Dari arti memang mungkin ibu lah yang membuat saya beruntung hari ini. Mungkin itu saya pikir. Maka untuk jadi pegawai negeri 100% itu nggak mau. Setelah gagal itu nggak mau jadi pegawai negeri. Pikiran nggak mungkin lagi lah jadi pegawai negeri karena ibu sudah aduh kita kan. Ya sudah, akhirnya saya berkiprah di swasta. Mulai buka. Jadi yang IKIP tadi nggak diambil? Tak diambil. Sampai marah sekali Pak Arifin Anjaya sampai marah sama abang tuh. Kau orang berebut, kau udah dapat, kau tak mau berangkat. Ya, tapi saya tak jelaskan bahwasanya saya lebih memilih bahasa orang tua saya dari bahasa saya kan waktu itu. Ibu saya bilang satu sama saya waktu itu. Rus, kalau engkau memelihara anak yatim, kau menjaga anak yatim, besok, bahasa dia, besok itu jangankan S1. Lebih dari itu kau miliki nak. Percayalah cakap ibu. Karena nasib orang dengan nasib kita tidak sama. Ya bu, saya bilang kalau memang mama saya manggil lah, mak kalau memang mama dah bilang begitu, tapi mama jangan nyesal ya. Kalau besok sebahasa saya di kampung tuh Yon, sama ibu saya Yon tidak. Kalau nanti Yon tidak bisa membahagiakan mama jangan menyesal ya mak, karena kita tidak punya apa-apa. Semenjak itu saya Bismillah, saya berkarir di swasta, saya buka usaha di swasta, kemudian saya punya kendaraan yang disewa-sewakan. Itu pada saat Bapak menolak untuk kuliah. Adik kan ada 4 ya artinya. Itu usia berapa pada saat adik itu? Adik saya yang besar, yang nomor 2 itu dia SD kelas 6. SD kelas 6. Kelas 6. Yang Mazlan adik saya yang itu Johari. Yang Mazlan itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Adik saya yang nomor 3 Muhammad Kamil itu baru mau masuk. Artinya bapaknya Bapak meninggal umur 41. Meninggalkan anak pada saat itu masih kecil. Umur 41. Adik saya yang kecil yang sekarang di rumah sakit umum daerah itu masih digendong. Masih umur 1 tahunan lebih. Berarti pada saat Bapak meninggal, Abang lagi di kelas 1 SMP. 1 SMP di Tanjung Pinang. Kalau kurang lebih kelas 1 SMP. Meninggalnya karena apa? Sakit liver. Waktu itu udah lama sih sakitnya itu. 7 bulan menderita di Tanjung Pinang. Menyalahkan keadaan nggak pada saat itu dengan kondisi yang harusnya bisa kuliah, tapi ternyata justru dititipkan amanah punya adik 4. Nggak sempat nak menyalahkan keadaan. Nggak sempat. Kenapa? Karena kami sudah terlanjur pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dari awal saja kalau mau menyalahkan keadaan tentu dari awal. Kami dah Bismillah melangkah ke Tanjung Pinang itu untuk bersekolah sambil kerja. Untung-untung Allah kirimkan tempat orang-orang yang bisa menampung kita.
Tapi dengan izin Allah memang ada orang yang nampung kita. Jadi kita diberi kemudahan terus, walaupun kita harus bekerja keras. Jadi tidak boleh berpangku tangan lah. Nah ini semua harus kami lalui dari hari ke hari. Terus yang penting hari ini kami berpikir adik bisa makan. Ngajar ke rumah-rumah orang. Saya Itu yang ngajar anak les tuh, ngajar ke rumah orang bukan dikasih duit. Itu di Tanjung Unggat itu saya ngajar ngumpul itu nanti ada yang kasih ikan asin, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih apa. Enggak apa-apa. Yang penting kami dapat makan, kami tak perlu uang waktu itu kalau untuk ini enggak. Yang penting ada adik-adik bisa makan apa, udah. Bahkan kemarin itu sempat jual jaring sisa almarhum lautnya itu dijual dapat 800.000. Dari 800.000 itu dijual, kredit motor Alfa 2R. Itu motor pertama berarti ya Bang ya? Motor pertama kredit Alfa 2R ngojek pakai motor itu ingat saya ngojek itu masih 300 rupiah sih. 300 rupiah pada saat itulah keliling cari duit untuk adik-adik itu, untuk mama, untuk apa. Jadi alhamdulillah sebenarnya kami merasa bahagia sebenarnya dengan keadaan seperti itu, walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain pikiran tekan, tapi kebahagiaan tuh muncul terus di hati. Kenapa? Ada nggak pernah ada momen yang benar-benar rasanya susah banget? Oh nggak ada. Sempat sih sebenarnya waktu nak lebaran. Waktu nak lebaran itu kan sempat itu adik-adik yang kecil tuh tanya. Karena tetangga-tetangga itu kan identik kalau lebaran itu kan ganti baju mereka. Ganti kue. Kami nggak sempat mikir kue, nggak sempat mikir baju. Tapi saya dalam hati berpikir bagaimana supaya dapat nih adik-adik bisa beli baju. Itu dapat 16.000. Ingat betul, keliling dapat udah cuma 16.000. Ya Allah ya Rabbi, macam mana caranya nak beli baju adik 16.000 nih. Dulu Jalan Merdeka tuh masih ada orang jual emperan-emperan di trotoar itu ya. Di trotoar. Itulah 16.000 itu, bismillah, dapatlah baju untuk adik-adik 4 itu. Baju-baju murah-murah lah. Yang penting adik bahagia, pikir Pak sudahlah. Yang penting adik saya tak bertanya, dia bukan tahu harganya berapa, yang penting ini ada. Oh kalau kami nak ganti baju sulit. Saya untuk ganti baju ini sulit. Tapi intinya adalah kami merasa saat itu hati sangat bagaimana ya, nggak pernah mengeluh terlalu apa. Ya sudah, memang itu keadaan. Ikhlas saja ya Pak ya. Ngapain, sudah ikhlas saja. Dengan mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Pernah jualan dan macam-macam. Ya. Menyangka nggak ada di tahap ini? Sebenarnya tak pernah menyangka lah Jul. Jangankan untuk berpikir menjadi pejabat, berpikir untuk hidup dengan kondisi yang itu aja sudah nggak kepikir. Tapi hari ini ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata bukan jadi pejabat, jadi sesuatu itu ternyata bukan karena kehebatan, kepandaian, kecerdasan atau memang kepintaran. Tetapi ternyata setelah abang renung jauh-jauh, itu adalah faktor keberuntungan. Kenapa faktor keberuntungan? Karena memang yang tidak mungkin kita bisa lalui, ternyata bisa kita lalui. Kemudian yang memang kita tidak sangka ternyata tercapai. Artinya apa? Artinya memang Allah memberi keberuntungan kepada kita. Kenapa keberuntungan itu muncul? Yang pertama mungkin karena bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Bagaimana kita merasakan bahwa orang tua kita itu adalah segala-galanya. Mendahului orang tua kita dari yang lain. Yang kedua mungkin kita berpikir bahwa hidup ini tidak sendirian. Banyak orang baik yang selalu mensupport kita. Nah jadi jangan sampai di dalam pemikiran kita ada rasa hasad. Ada rasa dengki kepada orang, tidak boleh. Karena apa? Positif saja, yakin dan percayalah bahwa tidak semua orang itu adalah berniat jahat kepada kita. Pasti ada dari segi positifnya. Nah, kita berpikir positif saja supaya kita tidak dibebani dengan hal-hal yang lain. Kalaupun itu memang terjadi juga hal-hal terburuk kepada kita, berarti kan itu memang sudah bagian dari takdir yang Allah sudah tentukan kepada kita. Makanya
kita tidak punya daya dan upaya apa-apa, sehingga kita wajib berserah diri aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Yul. Dengan kesuksesan sekarang menjadi seorang ASN sejak tahun 2003 ya Pak? Iya, siap. Nah, sudah berapa puluh tahun berkarir. Hari ini juga sudah dapat jabatan, alhamdulillah. Ya, amin. Tentu menyekolahkan adik-adik juga ya Pak? Ya, benar. Tapi Ibu sempat merasakan kesuksesan seorang Rusni? Sempat. Ibu aja. Ibu sempat merasakan kesuksesan kami bawa beliau. Setelah kami punya rumah, kami bawa dia dalam rumah kami. Gimana tuh? Ibu pada saat itu mengungkapkan perasaan bahagianya tuh gimana? Saya cuma bahagia ibu berada bersama kita. Kenapa? Karena ibu itu tidak pernah minta. Tidak pernah mau dibelikan yang apa-apa. Kemudian ditanya makan yang enak, ibu makan enak apa Bu? Enggak mau bilang, terserah terus dia. Tapi ada satu sinar di mata ibu tuh bahwa kalau kita melihat dia bahagia. Yang dibawa oleh anaknya, kita bawa dia keluar dengan kendaraan kita siapkan kamar dia untuk di rumah kamar dia semua. Saya ingin ini suatu kebahagiaan. Bahkan dengan izin Allah, saya kan ngerti lah posisi orang tua. Dia kan sayang kali dengan adik saya yang terakhir. Adik saya yang kecil kan perempuan. Jadi yang di rumah sakit itu. Saya tanya sama mama ibu saya, Mak pengen punya rumah. Mana ada duit kau Yon? Nah, kan gitu bahasa orang Melayu kan. Mana ada duit kau Yon? Yon tidak ada duit kontan Mak. Kalau Mak mau Yon belikan kredit ya Mak. Tapi kalau Mak pindah sana tak apa-apa nih. Tak apa-apa. Kalau Mak nak pindah sana, Mak mau pindah atau tidak? Mak mau jaga adik lah gitu. Pada saat itu adik yang perempuan? Adik yang perempuan waktu itu awalnya kuliah. Okay. Kita kuliahkan di Pekanbaru, dia ambil perawatnya di fisioterapi. Itu Bapak emang ya, abang yang kuliah? Saya sekolahkan dia. Insya Allah. Adik itu udah selesai wisuda, dah dapat gelar sarjana. Abang langsung belikan rumah. Mama dengan adik yang kecil itulah di rumah yang baru. Alhamdulillah dia bahagia. Bangga sekali dia, senang sekali dia. Setelah itu, Mak, ini mobil kita. Mak, ini rumah Mama ya. Mak berangkat ke Tanah Suci ya Mak. Oh mana ada duit kita. Ini biasalah Mama saya itu kan. Tak usah lah, tak usah lah. Kau udahlah urus anak istri keluarga aja lah. Bahasa dia begitu kan. Tapi saya kan tahu. Dalam hati kecil ibu ya? Iya, tidak ada banding apa yang kita buat untuk ibu kita. Nggak ada balas, nggak ada nilainya lah. Kecil lah nilai itu saya pikir. Pokoknya Mak berangkat. Naik mobil kami berdua, keliling kami. Itulah bahasa dia. Ya kalau memang ada rezeki, kalau memang Mama harus berangkat, ya apalah. Tapi dalam bulan ini ya, bulan Desember ini juga ya. Kenapa Mama buru-buru betul? Tak apa. Mama pokoknya maunya bulan Desember. Iya mintanya bulan Desember. Mintanya langsung ya? Langsung. Kalau memang Yon mau berangkat ke Mama, berangkatlah pada bulan Desember itu. Jadi alhamdulillah tidak nunggu lama. Duit ada, bayarkan ke Zulindo ya waktu itu naik Zulindo. Terus berangkat tanggal 28. Kebetulan Mama tidak ada kawan. Tanggal 28 itu tidak ada orang kampung, orang yang kenal dia untuk mendampingi dia. Jadi sendirian? Akhirnya ya artinya sendiri, tapi kan rombongan banyak. Cuma orang yang kenal dalam rombongan itu dia nggak ada. Ada bulan Januarinya. Jadi Zulindo bilang, dan di bulan Januari itu ada lurus orang dari sana yang ini. Kalau Mama mau Januari, saya sampaikan ke Mama, Mak Januari aja ya Mak ya. Tanggal 4 gitu Januari. Tidaklah. Mak tak ada kawan Mak. Saya bilang Mak tak ada kawan. Kalau ini kan ada kawan berbuah. Nggak usah. Itu kan nanti yang hadir kan jemaah itu kan kawan semua. Kata bahasa Mama saya. Udahlah. Tak usah ditunda-tunda lagi. Mama pikir Mama sudah sampailah saatnya Mama harus berangkat pada bulan Desember ini. Kata Mama saya. Waduh bahasa-bahasa itu kan kita sudah apa tuh? Feeling yang sudah nggak enak terus perasaan kita kan. Feelingnya. Tapi kita kuatkan hati kita juga. Ya sudahlah. Bismillah ya Allah. Bismillah. Berangkat. Akhirnya kami angkat keluarga, kami antar ke Batam. Anak-anak abang itu dipolok di semua. Polok satu. Teruslah sampai terakhir dia pesan itu. Insya Allah Mak tidak akan menyusahkan kalian nak. Waktu Mama, kalau Mama meninggal nanti. Saya tuh menunggu. Udah lama saya pikirkan itulah. Kan masih ada waktu nanti Mama. Yalah, jaga anak-anak ya. Jaga adik-adik semuanya.
jangan sampai keluarga sampai itulah. Oh, mama saya tuh paling sayang sama istri saya itu, paling sayang dia. Saya tak tahu apa-apa kalau ditanya, kalau saya beli untuk dia, istrimu sudah. Kalau dibeli apa ditanya, istrimu sudah. Itu terus ditanya dia. Apapun yang kita beli untuk dia, sudah. Beli rumah untuk dia itu, istri udah tahu. Istri udah macam mana? Udah mak, ini istri saya yang suruh nih. Saya bilang, makanya saya beli. Saya bilang, begitulah terus. Sampai dia meninggal, alhamdulillah. Meninggal di Tanah Suci. Di Tanah Suci. Meninggal di Tanah Suci. Tanggal 28 dia berangkat. Tanggal 3 Januari, tanggal 4 itu kami sudah dapat berita. Bahwa memang dia sudah mendahului kami lah. Dalam kondisi masih berpakaian mukena. Katanya, kata si rombongan tuh, tabibnya bilang, baru selesai sholat dia. Tumbang di sholat itu. Di tahun itu belum ada video call dan lain-lain? Tak ada, cuman kami dapat telepon dari Mekah itu. Dari Mekah itu lewat Zulindo kita, sudah itu kita disuruh berhubungan langsung dengan pihak sana, bahwa minta izin orang tua dimakamkan di sana. Jadi ada surat yang harus kami tanda tangani. Dikirim lagi lewat apa ya nama itu, lewat email atau pack gitulah, kita kirim ke sana. Itu bahwa kita meridoi dia, mengikhlaskan lah orang tua. Tapi perasaan Bapak pada saat itu yang ibaratkan itu sebuah hadiah atas kerja keras Bapak, ternyata itu juga pertemuan terakhir gitu. Iya, itu memang terasa seperti apa ya, perasaan sangat goncang. Sangat goncang. Kenapa sangat goncang? Kita punya harapan besar bahwa banyak beberapa hal yang harus kita dorong, kita support, kita bahagiakan orang tua kita. Orang tua belum merasakan sampai ke karir puncak kita. Yang kedua, bakti kita tuh belum seberapa kepada orang tua saya. Itu sudahlah, saya tidak dapat berbakti kepada ayah karena ayah telah mendahului. Kepada ibu juga ternyata baru sedang nanjaknya, beliau juga harus dipanggil oleh Allah SWT. Nah, inilah yang menjadi dirisaukan di hati itu. Jadi, tetapi semuanya setelah kami kaji, kami pikir lebih dalam bahwa ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Dan beberapa ustadz juga menyampaikan, ya Allah Pak Rusli, justru orang mengidam-idamkan untuk meninggal di Tanah Suci. Hari ini ibu menjadi orang yang terpilih untuk. Tapi pada saat Bapak Ibu tiada, pada saat itu Abang udah S1? Sudah selesai ya? Sudah selesai. Sudah selesai S2. Alhamdulillah, artinya Ibu sudah hadir ya? Sedang pendidikan S3. Wow. Sedang pendidikan. Jadi abang itu kenapa mudah semua mendapat itu, semuanya ibu. Karena ibu. Kenapa? Itu kunci sukses. Kunci. Abang setiap malam, kalau abang keluar dari abang sholat, jaga, kita kan biasa lah ya, kita jaga ibadah kita. Itu tengok ibu, ibu masih menadah tangan, masih sholat, kadang ya Allah ya Rabbi. Di situ semangat kita bahwa ya Allah ya Rabbi, ternyata ini pengorbanan orang tua kita ya. Nah, itu. Dan saya waktu zaman ibu masih ada tuh nggak pernah merasa ngeluh. Kenapa? Karena kalau abang ada sedih, abang ada permasalahan kerjaan, kantor, apapun namanya, abang pasti balik, abang pasti baring di pangkuannya. Pasti itu. Mak, saya ada masalah, mak, saya pusing, mak, saya bantu doa, mak. Gitu kan? Gitu terus kalau ada dia. Begitu dia tak ada, rasanya kehilangan. Dan dia selalu tanya, dia paling tahu makanan kesukaan abang tuh apa kan? Kalau abang tak ke rumah dia tuh udah sibuk tuh. Mama ada masak, datang ke rumah kita makan. Abang tuh sukanya ikan tongkol itu. Ikan tongkol atau ikan tamban itu disalai. Habis disalai itu dimasak asam pedas. Itu mama tuh suka tuh. Kalau dia dah masak itu, dia pasti telepon. Yun, kata, mak ada masak ini. Itu sesibuk apapun pekerjaan saya tinggal semua. Pokoknya saya harus makan sama orang tua. Gitu. Aduh, ya Allah. Setelah orang tua tak ada, baru terasa kita. Ternyata orang tua kita itu adalah bagian dari membuat kita beruntung. Jadi kunci keberuntungan. Jangan dibiarkan orang tua, jangan dianggap remeh pada orang tua. Ternyata orang tua itu mengantar kesuksesan kita.
Jadi saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya bahwa kalau ayah, abang, adik, kakak bisa abaikan. Tapi kalau ibu nomor satu jangan sampai terabaikan untuk ibu. Itu saya sering ingatkan dia. Sering ingatkan anak-anak. Dan anak-anak saya alhamdulillah dengan izin Allah memang dia rutin sih. Artinya kalau dia mau kemana, dia apa, dia cium lah kaki orang tuanya. Dia cium. Oke. Jadi alhamdulillah anak-anak pun juga sudah sukses. Anak-anak abang juga sekarang sedang ya, termasuk anak yang pertama itu anak cucu kesayangan oleh ibunya, neneknya. Oh, diusapin kepalanya. Nah, besok ini Yon tengok nih cucu mak nih. Besok nih dia ini jadi orang besar, dia ini jadi orang sukses. Selalu didoakan yang baik-baik gitu, digosok-gosok kepalanya itu. Iya mak, saya bilang, kalaupun dia jadi orang besar, kalau tidak usaha tak bisa juga. Saya bilang, sering kami bicara. Ternyata hari ini Allah tunjukkan anak saya yang pertama mulus, selesai dari Taruna Perhubungan, lantas sekarang juga dinas di Papua, tugas di Papua. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah bekerja. Adiknya sekarang sudah ngelanjut pendidikan juga, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti selesai. Ini tinggal adiknya yang kecil di SMA kelas 2, yang masih kecil tuh ada TK. Oh, TK. Insyaallah. Nah, dengan kesuksesan sekarang menurut Bapak ini udah di puncak atau mungkin ada hal-hal atau jabatan lain yang Mas pengen dicapai nih? Sebenarnya secara karir, puncak karir seorang pegawai negeri itu sebenarnya ada di eselon 2A. Mengejar ke sana enggak? Eselon 2A untuk yang di level kota kabupaten. Tapi eselon 1B itu di level provinsi. Itu yang disebut dengan sekda. Tetapi itu yang karir puncaknya sebenarnya. Tetapi kami eselon 3 ini, eselon 2 ini sudah mentok juga kalau untuk jabatan pegawai negeri, khusus untuk yang eselon 2 itu sebenarnya sudah mentok juga. Karena kan sama-sama eselon 2. Nah, sebenarnya kalau batin ini mengatakan ya cukuplah. Semua yang ini sudah kita dapatkan. Cukuplah. Cuman tinggal masa pensiun kita masih cukup lama ya. Berapa tahun lagi? Diizin oleh Allah masih berkisar sekitar 9 tahun sampai 10 tahun. Wow, masih lama ya? Masih adalah waktu untuk itu. Enggak tahu sepanjang itu nanti apakah Allah memberikan laluan. Ya kalau tidak pun ya pasti nanti pindah-pindah di antar itu saja. Di antar eselon 2 itu bergerak kemana-mana gitu aja. Tapi kalaupun tidak ya enggak apa-apa. Tapi paling tidak saya sudah pernah duduk di eselon 2. Nah itu. Dan eselon itu juga bukan sesatu-satunya yang menjadi target. Jujur saya bilang, target saya itu memenuhi kebutuhan keinginan orang tua. Jadi pegawai negeri jadi. Kalau jadi pegawai negeri itu saya dapat jabatan, itu bonus. Yang kedua, sekarang jabatan naik terus sampai ke puncak, sampai ke eselon 2. Itu bukan karena kehebatan, bukan karena prestasi, tapi itu karena keberuntungan. Beruntung mungkin saya di mata pimpinan, mungkin beruntung juga di mata teman-teman. Mungkin keberuntungan saya juga dengan doa ibu, ayah. Mungkin itu saya pikir. Nah, coba kalau saya punya gap dengan pimpinan, saya punya gap dengan teman-teman, saya punya gap dengan orang tua. Siapa yang mengasihi kita? Siapa yang menyayangi kita? Siapa yang memperhatikan kita? Siapa yang mau mempromosikan kita? Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan adalah ada hubungan sosial sebenarnya di antara selevel kita yang saling berkaitan. Ini yang mengantar kita sebenarnya kepada posisi puncak. Itu saja. Jadi hidup ini, walaupun jabatan kita itu kepala dinas, tapi bukan kesombongannya dilepaskan kepala dinas. Tetapi walaupun kita kepala dinas, hati kita harus menjadi rakyat, harus menjadi orang bawah. Jadi supaya apa? Supaya kalau kita jatuh pun nanti di suatu saat karena sesuatu dan lain hal, kita bukan orang yang merasa tinggi hati, tapi memang kita adalah orang yang rendah hati. Ya jatuh pun dia memang dulu dari gitu kok. Dulu pun juga kita sudah makan nasi basi kok kita dulu.
Makan nasi basi, makan roti jagung 1 minggu, tak makan nasi. Nggak tahu kalau nasi itu manis, Pit. Abang tahu nasinya manis itu setelah abang balik ke kampung. Karena abang waktu ditinggalkan orang tua saya dulu, kami tak bisa apa-ngapain, hanya beli roti jagung tuh Rp500. Waktu itu habis roti jagung, kami dikasih orang beras. Masak beras itu basi, nasinya tak habis, dipanasin lagi dengan air hangat. Sudah itu kami tanak lagi, kami pakai, kami minum, kami bikin untuk sarapan pagi untuk kami. Insya Allah tidak ada apa-apa, tak sakit perut, nggak apa-apa, kita jalani saja. Artinya apa? Bukan itu sebenarnya yang menjadi kekhawatiran kita dalam hidup ini. Tapi yang harus kita pikirkan dalam hidup ini adalah kapan kita sedapat saat keberuntungan itu. Kita tidak sakit perut makan yang basi, beruntung. Kita dapat posisi di saat kita tidak punya apa-apa, beruntung. Kita dapat sapa teman-teman, ditegur teman-teman, Li apa kabar? Rus apa kabar? Sehat apa? Beruntung. Itu kan keberuntungan semua. Tapi coba Yuli, kalau pergi ke sana orang tak menyapa kita, sedih tak hati itu? Sedih kan? Kok dia ini kawan saya, dia tahu saya, kok dia nggak mau nyapa kita, ada apa ya? Kan gitu kan kita kan. Tapi kalau abang kan tidak, hari ini kemana mau pergi? Insya Allah. Sampai gade-gade KTP pun pernah. Nah, tak ada masalah. Karena kita berkawan, wah itu hidup apa adanya itu lebih nyaman ya, lebih nyaman. Bang, ya? Jangan punya target yang mewah untuk hidup ini. Cukup jalani apa adanya. Tidak usah memasang target karena nanti kecewa ya. Tak usah. Target jangan dipasang karena target itu bukan hak kita. Oke. Wah, maknanya dalam ya. Iya. Target bukan hak kita ya. Bukan hak kita. Jadi kita ini adalah menerima apa yang telah diberikan kepada kita. Itulah hak kita. Nah, sebenarnya di dalam itulah sebenarnya ada pemanfaatan untuk kita. Jadi nggak perlu kita target dalam hidup ini. Ini Bang terakhir mungkin mulai banget. Karena dengan kehidupan keras yang udah dijalani, juga tadi cerita yang sangat amat luar biasa ya, dari nggak punya apa-apa sampai hadir hari ini dikenal sebagai salah satu pejabat publik. Boleh dong kasih kata-kata motivasi, penyemangat untuk anak muda khususnya nih Bang? Ya, yang pertama untuk kalangan muda, siapapun di mana berada, baik itu anak muda yang sedang berkarir tinggi, swasta maupun negeri. Yang pertama, jangan menganggap hidup ini adalah sesuatu kepintaran, kecerdasan, kepandaian individual. Tidak ada itu semua. Yang ada itu adalah keberuntungan. Karena siapa? Karena saudara kita, karena keluarga kita, karena teman-teman kita. Terutama adalah karena ibu ayah kita. Nah, ini yang sebenarnya yang memayungin kita. Itulah yang membuat kita bisa berhasil sampai hari ini. Jadi jangan dianggap kepintaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada kaum muda, hargailah orang-orang yang pernah membantu kita. Walaupun sekecil apapun. Ingat, bantuan terhadap kita itu bukan karena besar dan kecilnya. Tetapi di saat kita butuh, barang itu ada. Nah, ini. Doakan dia di dalam setiap sujud terakhir kita maupun di dalam angkatan tangan doa kita. Insya Allah kalau kita hari ini berbuat untuk siapapun, kita berdoa untuk siapapun, yakin dan percayalah tanpa kita sadari orang di belakang kita juga akan mendoakan kita. Yang kita tidak tahu juga. Ini yang paling terpenting. Terakhir mungkin yang perlu kami sampaikan kepada kaum muda, karir jangan ditarget. Keinginan jangan ditarget. Karena keinginan itu semu. Yang perlu ditarget itu adalah bagaimana kita bisa menerima yang diberikan oleh Allah kepada kita, dapat kita kelola sebaik-baiknya untuk anak, istri, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Itu yang paling terpenting. Itu mungkin. Itu ya? Ya. Baik, makasih banyak Bang Rusli udah membagikan kisah inspiratif yang semoga memotivasi kita semua tentunya. Karena mungkin yang hari ini belum ada di titik tertinggi, mungkin hari ini masih ada teman-teman kita yang sulit. Tapi bukan tidak mungkin ya suatu saat dia bisa menjadi Bang Rusli. Karena Bang Rusli juga memulai bahkan pernah jadi supir juga ya Bang ya? Iya, benar. Luar biasa. Macam-macam yang pernah Bang buat, tapi itu semua ikhlas, insya Allah. Oke, baik, makasih banyak Bang Rusli. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan juga bisa sharing-sharing kisah lainnya di podcast Ulasan TV. Tunggu buku kita ya. Oh, masih ada buku.
ini sedang menggarap buku yang profil. Tetapi buku pertama sudah terbit berkaitan dengan desain rumah masyarakat suku laut di pemukiman pesisir daerah-daerah Selam Area. Jadi bagaimana abang menggali habitnya mereka, kira-kira mereka ini cocoknya kalau bangun rumah seperti apa. Wow, luar biasa. Karena hari ini masyarakat suku laut itu terbiasa dengan rumah di sampan. Iya. Nah, tapi kita secara perlahan-lahan mentransformasikan ini, tetapi supaya tidak menghilangkan kebiasaannya juga. Luar biasa. Kalau gitu aku Yuli tunggu ya. Nanti buku Yuli profil abang, dan juga kasih desain bukunya tadi. Nanti abang titip di ulasan untuk buku itu insya Allah. Oke, baik. Makasih banyak Bang Rusli atas Sama-sama. waktunya.